Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa
ونهانا عن اتباع الهوى لأن الهوى يضل صاحبه عن الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sidang jemaah rahimakumullah, mari kita syukuri nikmat Allah dengan iman dan Islam yang mendorong pada hati nurani kita masing-masing untuk melangkahkan kaki memenuhi panggilan sholat Jumat ini. Berikan doa dan kita semoga sholat Jumat kita hari ini khususnya dan puasa kita dan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan yang sudah kita laksanakan kemarin, mudah-mudahan mampu mengantarkan kita, sekali lagi mudah-mudahan mampu mengantarkan kita tatkala kita sholat di hadirat Allah dan diterima dengan radiyatan mardiyah. Allah ridho dan kita pun senang diterima oleh Allah. Selanjutnya kita mendapatkan balasan surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sanjungan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku, wasiat takwa yang ingin saya jabarkan pada hari Jumat ini, kami berikan tema jangan bosan dan jangan berhenti untuk berbuat kebajikan. Di dalam kumpulan perintah Allah yang berkenaan dengan puasa dan dimulai dari ayat yang ke-183 surat Al-Baqarah dan ditutup dengan ayat yang ke-186 perintah yang berkenaan dengan Ramadan dan puasa itu ditutup dengan suatu ayat tentang apa sih hasilnya di dalam kita melaksanakan ibadah puasa itu. Yang ayat tersebut berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain di dalam bulan Ramadan itu Allah akan memberikan balasan. Kita akan dekat dengan Allah, dan siapa yang dekat dengan Allah, semua urusan akan diurus oleh Allah. Semua harapan, keinginan, doa pasti akan dijabai oleh Allah, dan semua urusan akan ditanggung oleh Allah. Kalau puasa kita benar, malam harinya juga kita isi dengan ibadah-ibadah yang lain, sedekah kita juga benar, ibadah sesama manusia kita juga benar, maka Allah menjamin dalam kehidupan kita selanjutnya selama 11 bulan sampai Ramadan yang akan datang. Allah menjanjikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku yang sudah mengerjakan ibadah puasa bertanya kepada engkau wahai Muhammad, fa inni qarib, maka jawablah dengan tegas bahwa Allah itu dekat dan kalian akan dekat dengan Allah. Apa akibat kita dekat dengan Allah? Maka selanjutnya, ujibu da'watad da'i idza da'an, maka semua permintaanmu, semua harapanmu dan doamu akan dijabai selama kita mau memohon kepada Allah, dan selama kita pun mau untuk menerima apapun yang dibutuhkan oleh. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Allah pasti akan mengijabi apabila falyastajibu li wal yu'minu bi. Apabila iman kita kokoh dan kita mau mengijabai apa yang diharapkan oleh Allah. La'allahum yarshudun, maka sepanjang hidupmu akan senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah, dia tidak akan mengalami kesulitan hatinya. Mohon maaf, bukan kita tidak akan mengalami kesulitan, akan mengalami kesulitan, tapi di hatinya tidak merasa itu suatu kesulitan. Itu sulit sederhana. Kesusahan iya, susah setelah lahir, tapi batinnya tidak merasa kesusahan. Jauh mendapat ujian, ada orang mendapat cemoman orang lain. Mestinya secara lahir dia susah, kenapa? Dimarahi orang, dicemari orang. Tapi orang yang dekat dengan Allah, Allah membimbing pada hatinya ini. Alhamdulillah. Bahkan dia mengatakan alhamdulillah. Kadang ada orang yang mencela pada Allah, alhamdulillah. Kenapa? Saya mendapat pahala walaupun saya tidak bekerja, tidak berbuat. Kenapa? Saya dapat pahala. Karena pahala orang yang mencela itu akan ada dalam diri. Ini luar biasa. Bukan barang bisa tanpa kita senantiasa latihan. Tapi kadang-kadang berat. Kita dicaci maki langsung dibalas. Akhirnya apa? Kita membuat kesalahan, dia membuat kesalahan pada kita, kita juga membuat sakit pada orang kita. Akhirnya apa? Sifatnya nanti nol. Kita nggak dapat apa-apa. Kita cuma menyakiti orang lain. Tapi bagi orang yang dekat dengan Allah, maka yang kesulitan akan dimudahkan oleh Allah. Yang kiranya jauh akan didekatkan oleh Allah. Dan terus-menerus dia merasa hidupnya tenang dan bahagia, dan merasa dirinya senantiasa mendapatkan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Janji Allah, man yassara ala musirin yassarallahu sa'ira sanatihi. Barang siapa dia yang membuat mudah
Membuat mudah itu kan secara fisik, hatinya senantiasa membuat mudah pada orang lain, maka dia akan dimudahkan oleh Allah sepanjang tahunnya, bahkan sepanjang hidupnya. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang dekat kepada Allah, takwa kepada Allah, maka semua urusan kesulitan akan dibikin mudah oleh Allah dan diberikan jalan keluar oleh Allah. Ada kesulitan secara fisik merasa sulit, tapi hatinya diberikan jalan keluar oleh Allah. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan menolong kepada seorang hamba yang senantiasa menolong kepada orang lain. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Selama orang itu ada kemauan dan ada kehendak, ada perbuatan-perbuatan yang senantiasa menolong orang lain. Bahkan dalam hadis yang lain, siapa yang memudahkan semua urusan orang lain dalam kehidupan dunia ini, siapa yang senang menolong pada urusan orang lain, memudahkan semua urusan orang lain di dunia ini, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia, di akhirat nanti. Kenapa urusan di dunia dia memudahkan? Soal jawabannya di akhirat, karena kesulitan di akhirat jauh lebih susah, jauh lebih lama daripada kehidupan dunia. Bukan hanya dimudahkan urusan dunia, kalau urusan dunia pada suatu saat sulit, pada suatu saat akan ada mudah. Tetapi kesulitan dunia nanti, kesulitan akhirat nanti, satu, tidak ada harta yang bisa menolong kita, tidak ada saudara yang bisa menolong kita, dan tidak ada kawan, tidak ada ilmu yang kita miliki yang menolong kita, dan itu kesulitan yang luar biasa. Mala ainun ra'at. Dan sepanjang dia hidupnya, kesulitan di dunia ini masih kecil dibandingkan dengan kehidupan akhirat nanti. Kenapa? Semua urusan adalah kita tanggung masing-masing. Supaya mudah dalam urusannya kita dengan Allah nanti, Allah memberikan petunjuk. Silahkan Anda senantiasa berbuat kebajikan kepada orang lain. Kalau orang lain yang kita sudah baikin ini juga tidak mau berbuat baik, tidak usah khawatir, Allah nanti akan membalas di akhirat juga. Kenapa dibalas di akhirat nanti? Karena kesulitan di akhirat jauh lebih berat dan jauh lebih lama. Mungkin bahkan sepanjang hidupnya akan mengalami kesulitan kalau kita tidak pernah berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Oleh karena itu, setelah bulan Ramadan yang kita laksanakan, berarti seolah-olah sudah selesai puasa kita. Bukan. Puasa Ramadan telah selesai, tapi puasa dalam secara hakiki, puasa itu artinya asyam. Siam itu artinya menahan diri. Menahan diri tidak hanya pada bulan Ramadan, tidak hanya puasa Ramadan lagi, tetapi menahan diri ada berlaku sepanjang. Dan sejarah sudah membuktikan siapa yang tidak sanggup menahan diri, akibatnya dia akan menghadapi kehidupan kehinaan dan kenistaan. Dan siapa yang sanggup menahan diri dalam kehidupannya, maka Allah akan mengangkat derajat dalam kehidupan dunia ini sampai di akhirat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Siapa saja yang sanggup menahan dirinya dalam kehidupan dunia ini, dalam kesalahan-kesalahan yang kiranya akan menghancurkan kehidupannya, dalam meninggalkan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah, dia langgar juga, berarti dia tidak sanggup menahan dirinya. Tetapi kalau tidak sanggup menahan dirinya, fa amma man khafa, karena takut kepada Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka orang tersebut akan mendapatkan balasan surga yang sangat tinggi dan sangat mulia. Catatan dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang yang tidak sanggup menahan dirinya, akhirnya kehidupannya dia mengalami kehinaan dan kenistaan. Di TV banyak sekali ditayangkan itu, orang yang kepengen kaya akhirnya apa? Tidak sanggup menahan dirinya,
Ya korupsi bukan puluhan juta, ratusan juta sampai miliar. Kayak apa akibatnya itu? Ya hidup di penjara, rumahnya besar, mobilnya bagus, semuanya serba ada. Dia tinggalkan karena apa? Dia menikmati kehidupan yang sangat indah di dalam penjara. Rangkaikan yang seperti itu hanya menempati ruangan 1,5 kali 2 meter beralaskan tikar yang sangat tipis. Karena apa? Dia tidak sanggup menahan dirinya sehingga dihinakan oleh Allah. Karena apa? Karena dia sendiri berbuat hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudaraku, setelah ibadah puasa jangan berhenti kita berpuasa. Berpuasa dalam arti menahan diri. Kalau di dalam bulan puasa kita sudah banyak bersedekah, di luar bulan Ramadan mari kita perbanyak sedekah. Kalau di dalam bulan Ramadan kita sudah banyak membaca Al-Quran, minimal 1 khatam 1 kali, mari di luar Ramadan ini kita tanamkan setelah Ramadan ini tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Sekali lagi, di luar bulan Ramadan tiap hari tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Insya Allah ibadah Ramadan kita akan mengantarkan kita tatkala kita beliau sowan di asani Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menerima dengan radiyatan mardiyah. Silakan hamba-hambaku yang baik sudah beramal selama bulan Ramadan dan di luar Ramadan, apa yang dikerjakan dalam bulan Ramadan diamalkan. 11 bulannya akan datang tatkala kita kembali kepada Allah. Allah pun sudah memanggil, wahai ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai hambaku yang baik, irja'i ila rabbiki, silakan kembali ke pangkuanmu, radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, silakan Anda masuk catatan hamba-hamba yang baik, wadkhuli jannati, silakan Anda menempati rumah masa depan yang kekal dan abadi dengan segala fasilitasnya. Apa itu? Yang berupa surga dan naim. Anda tinggalkan rumahmu yang kecil dengan tipe berapa itu masalah kecil. Anda tinggalkan jabatanmu, Anda tinggalkan semuamu, nggak usah khawatir. Silahkan Anda menempati fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, silahkan Anda menempati rumah masa depan di surga yang begitu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khabara bi qalbin basar. Nikmatnya Anda belum pernah menikmati yang seindah di dunia, seindah-indahnya dunia. Tidak ada yang menamai di akhirat nanti, di surga nanti. Mudah-mudahan mari kita aplikasikan Ramadan yang sudah kita kerjakan, bukan berhenti sholat Id, tetapi justru kita dituntut di luar bulan Ramadan sampai ketemu bulan Ramadan ini, nilai-nilai Ramadan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saat kembali kepada Allah kita dalam keadaan bersih dan suci. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وجميع عباداتنا يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله